Tuh, kalian bisa lihat ya, arusnya dari arah belakang kita didorong ini. Nah, ini kita trip ini. Kita lebih cepat dari jadwal. Jadwal seharusnya kan jam 2 pagi besok. Malah jadi nanti malam jam 7 malam kita sandar di Tanjung Priuk. Itu lebih cepat 6 jam ya, 6 jam lebih cepat dari jadwal. Udah pas ini, udah pas kena kepala. Bukan segini lagi seperti di Sirimau, udah bukan, tapi sudah kena ini. Itulah resiko orang raksasa di dalam kapal tipe 1000 penumpang ya. Lain cerita kalau di kapal Sabuk Nusantara di Padang kemarin yang 68, itu jaraknya segini di dalam dek kapalnya. Sementara kita di sini. Kalau ini dapur lagi persiapan makan siang, lagi masak. Jadi setiap hidangan makan itu selalu baru. Ya, dibikin baru, fresh langsung dari dapur kita ini, dari pantry. Lalu setelah selesai langsung disajikan di sini. Jadi tidak ada istilah makanan kemarin sore atau makanan kapan gitu ya. Ini selalu baru. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah makanannya begini, berarti ada yang salah dengan lidah kalian. Karena di semua kapal itu selalu disajikan dalam kondisi baru. Ini adalah video seri saya berlayar bersama armada kapal Pelni, yaitu dengan KM Lawit. Dengan rute dari Jakarta menuju Teluk Bayur Padang, Gunung Sitolinias, Sibolga, Teluk Bayur Padang, dan Jakarta. Coba tonton video ini sampai selesai, karena di setiap video seri saya ini terdapat banyak informasi untuk kalian, baik secara langsung maupun secara tersirat. Video ini terdiri dari olah gerak kapal di anjungan saat kapal akan sandar dan berangkat, kondisi dan suasana sehari-hari di dalam kapal, dan video saya menjelajah di kota tempat kapal sandar. Video ini direkam dengan kualitas tinggi dan dikemas dengan sederhana supaya bisa dinikmati segala kalangan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi untuk semua. Ini tanggal 8 Januari 2023. Ini sedang pagi ya, jam 5.48. Kondisi kapal goyang-goyang, sedikit lompat, tapi menurut saya ini masih tenang, tidak terlalu parah ya. Ini kondisinya masih sangat tenang. Ini kayaknya sudah di ujung ya. Itu kayaknya sudah di ujung Lampung kita ini. Itu batas terakhir itu kayaknya itu. Berarti dari tadi malam kita didorong arus ya. Coba kita lihat ke arah belakang. Wah iya, kita didorong arus kencang sekali tuh. Tuh, kalian bisa lihat ya, arusnya dari arah belakang kita didorong ini. Kalau kalian perhatikan video saya kemarin ya, yang waktu ada Sabuk Nusantara 68 di Padang, itu kan kapalnya membawa barang ya, dereknya aktif. Sementara Lawit, yang ini Lawit, dereknya nggak dimanfaatkan, alias tidak ada pengiriman atau pengangkutan barang untuk ke arah, seperti contoh ke arah Nias, ke Sibolga, atau ke arah Jakarta, atau ke arah Pontianak ya. Apa memang karena tidak tahu, atau karena memang tidak ada minat ya untuk bawa barang
ke kapal ini ya. Ya mungkin satu sisi kapal ini kan jarang ada ya, setahun sekali. Mungkin karena dianggap seperti itu maka semua barang-barang dialihkan ke transportasi udara alias pesawat atau lewat jalur darat. Dan kemungkinan juga karena melihat jadwalnya yang terlalu lama ya, mereka pikir terlalu lama kalau dikirim pakai kapal, tapi sebenarnya itu salah. Kapal ternyata lebih cepat dari jadwal ya. Ini aja kita sudah sampai di ujung dan nanti rencana tiba di Jakarta jam 9 atau jam 8 malam nanti. Pokoknya intinya nggak sampai 3 hari, 2 hari jatuhnya. Maksudnya bukan jatuh ke dasar ini, bukan jatuh ke laut, bukan. Maksudnya jatuh temponya itu waktu untuk tiba ya. Maksudnya seperti itu. Tidak sampai 3 hari, hanya 2 hari saja. Kayaknya kita belum kasih lihat ya suasana di dalam kapal setelah berangkat dari arah Padang menuju Jakarta ya. Sebentar lagi lah kita akan jalan keliling. Kalau misalnya sekarang kita keliling kan penumpang masih pada tidur ya. Takutnya kita dianggap apa gitu kan. Kalau misalnya nanti ada apa-apa kan nanti kita yang tertuduh ya. Jadi mungkin nanti jam 8 lah, jam 8 atau jam 9 pagi baru kita akan keliling. Kita mau nikmatin dulu alunan ombak di Samudra Hindia. Ini sudah di ujung dan semoga masih ada ombak ya. Nah ini kita udah lompat-lompat ini. Ini kita lompat ini. Nah ini kita lompat ini. Walaupun tidak tinggi tapi lumayan lah ya. Oke, ini adalah menu sarapan kita pada hari ini tanggal 8 Januari 2023. Kita unboxing 123. Ini dia menu makan pagi kita di KM Lawit hari ini. Selamat makan. Tuh dari belakang aja kita didorong itu. Didorong arus itu. Kencang sekali itu. Kalau kalian bisa melihat itu di sebelah sana adalah Gunung Anak Krakatau. Ayo kita lihat kondisi di KM Lawit ini setelah berangkat dari arah Padang. Kita kan belum keliling tadi ya. Kita dari dek 5. Ada jadwal. Nah ini kita trip ini. Kita lebih cepat dari jadwal. Jadwal seharusnya kan jam 2 pagi besok. Malah jadi nanti malam jam 7 malam kita sandar di Tanjung Priok. Itu lebih cepat 6 jam ya, 6 jam lebih cepat dari jadwal. Dan kalau jadwal berangkat selalu tetap on time ya, sesuai jadwal. Kecuali ada perbaikan mendadak seperti perbaikan mesin atau perbaikan lainnya yang mendesak. Ini kamar kelas. Ini ruangan makan. Ini kamar kelas 2. Kita ke dek 2 seperti biasa dan seperti yang sudah membosankan ya. Kalau kalian bilang tidak ada satpam di dalam kapal, itu kalian salah. Ini kantor satpamnya itu di sini. Iya. Kita ke dek 2. Kondisi kapal sudah tidak ramai seperti kemarin dan seperti biasa ini kamar PDC ABK. Ini sudah menjadi kamar ABK lagi ya. Sudah tidak ada penumpang, mungkin sudah dialihkan ke atas. Kamar ABK berarti di dek 3. Mungkin karena sudah kosong ya maka
dioper ke atas. Ini dek 3. Split ya. Ini anak-anak pada santai di sini bermain. Ada yang main lato-lato, santai, main HP, enjoy sekali. Bisa dilihat ya, anak-anak lebih anteng di ruang ekonomi dan tidak rewel seperti ibu-ibu modern ya. Nah, itu ada anak-anak juga. Kosong. Itu ada anak-anak juga. Sudah mulai kosong. Berarti banyak yang turun di Padang kemarin. Kosong semua. Kosong. Dan ini juga kosong. Nah, kalau kosong begini biasanya kan dibersihin, dirapihin untuk trip selanjutnya. Suara kapal atau suara mesin kapal ini sangat halus ya, tidak terlalu keras. Ini masih wajar ini. Kenapa suara mesinnya bisa terdengar? Karena di balik tembok ini itu adalah kamar mesin, atau lebih tepatnya langsung ke ruangan mesin kapal ini. Jadi wajar bila suara kapal itu terdengar, karena persis di balik ini, di balik tembok ini merupakan ruang kamar mesin. Karena ini pintunya. Ini atau mana ya? Lupa, pokoknya ada pintunya, pintu khusus gitu. Ini 26 derajat, lumayan cukup dingin. Nggak usah sampai sudut ya, karena kan udah pasti kosong, tidak ada penumpang lagi di belakang. Oke. Oh ya, untuk diketahui, semua kapal itu ada jam kebersihannya. Kalau di kapal kita ini selalu pada jam 7 semua ABK akan kerja untuk membersihkan kapal dan membersihkan bagian toilet di setiap kamar mandi yang ada di dalam kapal. Kalau misalnya jam 7 ya, jam 7 atau jam 8 posisi kapal sandar di pelabuhan, itu setahu saya atau seingat saya itu selalu dibersihkan. Kecuali ada instruksi tambahan, tunggu setelah kapal berangkat dari pelabuhan setelah jam 7 mungkin baru dibersihkan ya. Itu kan tergantung arahan juga. Tapi biasanya kalau jam berlayar begini selalu dibersihkan pada jam 7 pagi dan jam 8 pagi. Makanya itu selalu dibersihkan dan tidak ada yang kotor. Kecuali penumpangnya sendiri yang hobi memberi kotor kapal, itu lain cerita. Ini hiasan dinding, ini Rinjani, ini di NTT, ini Tari Perang Maluku, ini Tanah Toraja, ini Pantai Sanur. Kalau ini rumah adat di mana ini? Timur ini kalau nggak salah. Timur, ini Pasar Apung, ini kehidupan di Dayak. Ini orang hutan di Kalteng.
Ini kerajinan tangan di Kendari, Sultra. Dan ini tekstil tradisional Sulawesi Tengah. Kok tahu bang? Ini ada tulisannya. Nah ini juga sama, ini Gunung Bromo, wayang kulit, Jakarta. Ini Kebun Raya Bogor, ini di Aceh, ini jam gadang, ini tekstil Melayu di Riau, pakaian adat Jambi, ini tekstil tradisional di Bengkulu, ini kerajinan tangan di Lampung, kalau ini kerajinan perak Kota Gede Yogyakarta, karena ada tulisannya. Oke lah, kita ke dek 4. Dek 4 seperti ini, masih tetap ada penumpang. Oh, bocor ya. Bocor, merembes karena hujan tadi malam. Oh, banyak yang bocor ya. Oh, bocor dari atas. Ini juga bocor ini. Ini bocor. Ini ruang menyusui, khusus dibikin di dek 4 bagian depan. Ini kita di ruang pantry ekonomi dek 4. Masih ada jatah makan yang nggak diambil. Ini juga bubur yang tidak diambil. Ini jatah makan untuk bayi ya. Ini bayi dengan usia 0 sampai 2 tahun. Ini bubur loh. Buburnya bubur kosong ini. Tidak ada apa-apa ya, betul-betul bubur kosong. Ya, bubur kosong ini. Bisa dilihat ya. Kalau ini dapur lagi persiapan makan siang, lagi masak. Jadi setiap hidangan makan itu selalu baru. Ya, dibikin baru, fresh langsung dari dapur kita ini, dari pantry. Lalu setelah selesai langsung disajikan di sini. Jadi tidak ada istilah makanan kemarin sore atau makanan kapan gitu ya. Ini selalu baru. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, wah makanannya begini, berarti ada yang salah dengan lidah kalian. Karena di semua kapal itu selalu disajikan dalam kondisi baru. Ini perosotan kosong, nggak ada yang minat. Kasian sekali. Nah ini adalah perosotan, walaupun tadi banyak anak-anak, tapi kayaknya anak-anak tidak terlalu tertarik dengan perosotan ini. Beda cerita kalau di wilayah timur, seperti penumpang di KM Gapulu, KM Dorolonda, KM mana lagi kemarin ya. Pokoknya yang ke arah timur, ini arena perosotan selalu ramai dan jadi bahan rebutan anak-anak. Sementara kalau di kapal ini, nihil alias nol. Tidak ada yang rebutan seperti di timur. Ini sepi, tidak terlalu ramai seperti kemarin. Kemarin kan rame ya. Tuh sudah mulai sepi. Ada colokan ya, ada colokan. Ini pintu ke arah tali kapal dan juga tempat dikumpulkan sampah-sampah. Jadi tidak buang sampah sembarangan, semua sampah dikumpulkan di belakang dan nanti akan dibuang saat kapal sandar di pelabuhan.
ini di belakang dek 4. Oh ya, kita ke dek 5 ekonomi ya. Tapi sebelum kita ke sana, kita lihat dulu di sini. Baru nanti kita lompat ke sana. Ini ada bakso ini. Sedia bakso. Kalau mau coba bakso silakan. Kita belum coba bakso sih sebenarnya, tapi saya jamin enak seperti di KM Loser dan di KM yang lainnya. Oke, jadi jangan ragu untuk beli bakso. Harganya juga tidak mahal-mahal amat ya. Cukup wajar lah untuk soal harga ya. Nah, ini adalah di dek 4 bagian pantry. Kalau di sini aman ya, kelihatan aman sekali. Tapi kalau kita masuk ke sini, udah pas sekali nih. Oh, kita kasih lihat ya. Oh, tutup sudah. Tuh. Sangat dekat sekali. udah pas ini, udah pas kena kepala. Bukan segini lagi seperti di Sirimau, udah bukan, tapi sudah kena ini. Itulah resiko orang raksasa di dalam kapal tipe 1000 penumpang ya. Lain cerita kalau di kapal Sabuk Nusantara di Padang kemarin ya, 68, itu jaraknya segini di dalam dek kapalnya. Sementara kita di sini ngangkut ya. Ya udahlah, kita ke dek 5 bagian belakang KM Lawit. Here siapa gitu. Oke, ini dek 5 bagian belakang sudah sepi. Sepi. Walaupun sepi tapi masih banyak orang di sini. Sepi seperti ini. Kosong ya. Ini pintu belakang. Ini tempat nongkrong ini. Itu ada kadet lagi ngechat. Ini bagian buritan di dek 5. Hanya sedikit aja yang nongkrong di sini. Sedikit ya. Ini sudah di perbatasan. Ini Sumatera, ini bagian Lampung. Sementara yang sebelah kanan Pulau Jawa, tapi belum terlihat pulaunya. Nanti jam 12 kita crossing di Bakahuni. Kita crossing di situ, dan kemungkinan dengan kecepatan seperti ini kita bisa sampai di Tanjung Priuk pada jam 7 malam. Dek, catnya basah loh. Iya. Catnya basah loh. Wah, ini kosong ya. Kosong. Backlight sekali nih. Nah, itu Gunung Anak Krakatau. Krakatau anak gunung. Krakatau gunung anak. Atau apa sih namanya itu? Pokoknya seperti itu ya. Itu dia gunungnya. Kita, atau yang ini ya, yang depan ini, nggak tahu ya, karena kita belum kenalan sih sebenarnya. Bisa jadi yang ini. Oke, kita ke atas dek 6. Ini kan dek 5 ya.
dia kena bagian belakang. Udah ya, kita balik ke ruangan. Mau istirahat bentar dulu sambil ngecas HP. Berisik.